Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Prima TV dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa kita di program Gaya Hidup untuk edisi hari ini Rabu 2 Februari 2022. Dan tentunya masih dalam suasana kemeriahan Imlek 2573. Dan di studio sudah hadir narasumber kita Cik Depi Yang ya, sama Marcelina. Halo, selamat sore, Kongsi Pacai. Kongsi Pacai. Selamat sore juga buat seluruh warga Banua di Banjarmasin. Oke, sip. Seperti biasa kita juga terima telepon atau WA dari pemirsa Prima TV yang ingin bergabung bersama kita, bisa menghubungi di 0811 510076. Dan spesial edisi hari ini kita akan bagi-bagi voucher buat pemirsa Prima TV yang bertanya bersama narasumber kita ataupun juga ada yang ingin disampaikan. Boleh langsung bergabung menghubungi di 0811510076. Oke, Mbak Devi atau Cik Devi ya. Oke, ceria banget ya. Ceria dong. Karena masih suasana Imlek ya. Karena kan suasana Imlek kan kita harus gembira, harus happy bahagia. Ya, harus bahagia, betul. Jadi supaya kita ke depannya itu selalu bahagia, tidak ada kesulitan lagi maupun duka lagi gitu ya. Ya harapan supaya hilang pandemi semua, terutama pandemi COVID-19 ya. Kalau suasananya sendiri di suasana pandemi ini seperti apa Imlekan kali ini? Saya merasa sih lebih agak masih bisa ada kelonggaran ya. Ada kelonggaran ya. Seperti masih bisa kumpul keluarga. Ya, masih bisa kumpul keluarga. Teman-teman ya. Cuman kan kayak tahun kemarin tuh sama sekali nggak ada kumpul-kumpul kita. Tahun ini masih sangat-sangat dibatasi ya. Tapi masih tetap kita harus wajib menggunakan protokol kesehatan. Prokes wajib ya. Prokes kita harus memang ada. Nah, kayak barongsai juga mulai bisa ditampilkan, bisa ke mana-mana ya. Cuman kayak berdoa di Tempekong itu masih dibatasi. Masih dibatasi ya. Nah, itu sih kalau tanya suasana kan. Betul. Jadi suasananya lebih kurang meriah seperti tahun sebelumnya karena kan memang kita yang lagi jelas suasana hatinya tetap meriah. Iya, harus itu. Kalau Cik Marcelina gimana untuk suasana Imlek kali ini kalau melihatnya? Ya lebih ada kelonggaran dan kata. Iya, ada kelonggaran ya. Kalau tahun yang 2021 itu kan masih PPKM. Iya betul, ada pembatasan ya. Kalau untuk kemeriahannya tetap ya tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang ditampilkan sama komunitasnya Cik Depi apa nih untuk tahun ini? Mungkin ada yang spektakuler gitu loh. Sepertinya kan ada tuh punya planning kemarin seperti apa? Oh, kita untuk tahun ini memang ada ya. Untuk show di Yayasan PHKS. Di mana tuh? Di Kimol. Oh, di Kimol Banjarbaru ya. Itu apa tuh penampilan atau perform apa tuh? Performance saya menyanyi lagu Mandarin. Lagu Mandarin. Terus selain lagu Mandarin juga saya menampilkan tahun ini kan biasa tahun-tahun yang lalu itu saya bersama barongsai. Tapi tahun ini saya background belakang saya menggunakan naga. Menggunakan naga ya? Ya, jadi kalau boleh tahu naganya itu berapa meter tuh panjangnya? 18 meter. 18 meter, wow luar biasa sekali. 18 meter jadi 9 orang. 9 orang ya pemainnya ya? Ya, 9 orang. Itu mainnya di Atrium Kimol ya? Ya, di Atrium Kimol tanggal 14 Februari pas nanti malam pas mau Cap Gome ya? Karena memang naga kan biasa keluarnya di pas Cap Gomenya sebenarnya. Cap Gomenya ya. Nah, kalau kita bicara Imlek, nah tentunya identik dengan yang namanya makanan ya. Seperti buah-buahan. Nah, bisa nggak diceritain apa sih makna dari buah-buahan atau makanannya mungkin bisa disampaikan, Cik Depi? Yang kalau buah-buahan itu biasanya kalau di rumah itu harus wajib ada jeruk ya? Yang Mandarin jeruk apa itu? Jeruk Mandarin ya? Ya, dan kita nanti kalau misalkan itu biasanya jumlahnya ganjil apa genap? Enggak sih. Bebas ya? Bebas, tapi yang bagus itu sih kalau angka itu 9, 8 ya? Tapi saya paling dominan tuh paling suka 8 ya? Kenapa nih? Jadi angka 8? Karena angkanya ngurung. Angkanya menurun? Bukan menurun, ngurung kan 8. Mengurung, maksudnya bukan menurun. Jadi dikurung rezekinya. Ya, dikurung rezekinya ya. Jadi rezekinya nggak kemana-mana ya. Ya, 8 saya paling suka. Apalagi kan angka 168. Betul, 168 itu selalu pasti dicari ya. Angka 168 itu hokinya bagus ya. Oke. Selain buah jeruk, apalagi tuh buah yang identik? Apel ya. Apel itu biasanya apel. Jenis apel bebas ya.
Ya. Terus kalau makanan tuh yang paling wajib tuh adalah kue keranjang. Kue keranjang. Ya. Itu seperti apa tuh? Yang manis itu ya? Iya, kayak ada dari ketan gitu. Dari ketan ya. Ya. Nah, itu biasanya termasuk menu yang wajib disajikan saat Imlek ya? Iya, tuh pasti. Pasti ya. Terus miswa. Oh, miswa miswa itu juga. supaya kita umur panjang. Umur panjang ya. Oh, maknanya kalau Iya, ada miswa itu berarti kesehatan, untuk ya. kesehatan ya, usia panjang ya. Terus, Apalagi tuh makanan wajib lainnya? ada ikan yang bersisik Ikan yang bersisik. kayak kakap, gurami. Kakap, gurami ya. Ya. Itu maknanya apa tuh kalau ikan gurami? Itu supaya apa ya? Rezeki kita Rezekinya bagus ya. Iya, semua. Rezekinya tetap bagus mengalir tahun ini ya. Ya. Kemudian kalau yang lainnya, jenis-jenis makanan lainnya apalagi selain itu? Mungkin biasanya kan ada yang kayak bihun ya. Iya, itu tadi miswa. Miswa ya namanya? Oh iya. Mie itu yang Aha. umur panjang. Oke. Kalau biasanya Imlek itu juga ada bagi-bagi angpau. Nah, itu mungkin maknanya seperti apa tuh? Itu ya seperti kita bagi berkat gitu ya. Bagi berkat ya. Iya. Cuman Artinya kadang berbagi ada ya. ada yang menentukan angka sih. Ada juga ya. Ya, tahun ini kebanyakan ada yang kasih 108. 108. Berarti itu dirupiahkan berapa tuh nominalnya? 108 ya. 108.000 ya berarti ya. Ya. Jadi tergantung itu, sih, ada juga yang gitu. 80. Nah, Tergantung mungkin dari sio mereka atau gimana. oh dia dari sionya juga mempengaruhi ya. Biasanya kalau kayak barongsai itu, nah mereka itu biasanya dikasih angpau itu apakah seperti mengikuti tahun Imleknya atau seperti apa? Biasanya kan kadang-kadang ada tuh yang kalau orang semacam kasih keyakinan ya, angpau untuk kepercayaan. barongsai sih itu bebas saja ya. Bebas ya? Mungkin kalau nominal itu tergantung job kita. Tergantung job ya. Sering misalkan Kalau orang ngejob pengalaman gitu. Cidepi sendiri gimana untuk barongsai nih? Biasanya kan Cidepi udah keliling nih, punya tim barongsai, ya kan? Nah biasanya tuh apakah yang membedakan itu apakah tingkatan dari sosial dari ini sendiri? Kita tidak membedakan sih. Tidak ada ya perbedaan. Karena yang untuk kelas ke atas pun juga ya. kita masuk aja gitu. Masuk aja semua ya. Oke. Kan masyarakat Benua juga suka kan lihat barongsai kan. Betul. Jadi Malahan bukan hanya orang-orang komunitas. Banjar juga ada yang Betul. kasih angpau gitu. Bahkan kita Nggak lihat mesti- juga pemainnya juga tidak hanya dari Iya, komunitas nggak Tionghoa ya. mesti orang Tionghoa betul. kita. Nah, sekarang Banyak udah- juga udah komunitas iya. yang nggak mesti di agama Buddha. Iya, betul. Ada juga yang Islam, terus yang ceweknya juga ada juga yang berjilbab. Ada juga ceweknya ya? Oh, Karena kan ceweknya ada juga barongsai pemain kan barongsai. udah masuk atlet ya, bukan Atlet ya, betul, betul. Jadi bukan yang seperti dulu. Dulu kan seperti Hanya untuk ya, performance ya. ya, artinya sekarang kan juga dijadikan atlet olahraga. Iya betul. Salah satu cabang olahraga ya. ya. Kalau Ci Marcelina gimana untuk barongsai sendiri? Kalau melihat setiap tahun itu apakah jumlah pemainnya semakin banyak atau gimana? Kalau dilihat perkembangannya barongsai. Kalau untuk barongsai sih lebih ke Cidepi. Oh, Cidepi ya yang pakarnya ya. Yang kalau ada kayak acara-acara buat show gimana gitu, Iya. Cidepi. Cidepi ya, yang handle ya. Iya. Oke, kalau Ci Marcelina kemana? Lebih condong kemana kalau Ci? Kalau Ci Marcelina sendiri ke mana? Lebih ke penampilan nyanyi atau seperti apa? Kalau nyanyi sih Cidepi. Cidepi juga, oh luar biasa sekali. Dia sebagai seperti asisten saya. Oh, asistennya Jadi- Cidepi ya. Oh, Jadi yang oke. nentukan jadwal apa. Yang gitu. atur jadwal. Termasuk kesini juga Ya, kan. termasuk kesini juga. Baik, menarik sekali perbincangan kita di kesempatan sore hari ini, tentunya di kemeriahan Imlek 2573. Buat pemirsa Prima TV yang ingin bergabung bersama kita, ada voucher, banyak voucher yang diberikan Cidevi sore hari ini. Silakan yang bergabung di 0811510076. Baik, kita terima dulu salah satu dari pemirsa Prima TV yang bergabung sore hari ini. Bentar. Oke, dari Mbak Lisa menanyakan kenapa Imlek itu identik dengan warna merah. Nah, mungkin bisa ditanya. Merah itu kalau orang Chinese itu melambangkan kebahagiaan, Kebahagiaan ya. kegembiraan, juga keberanian kita. Gitu. Jadi, Keberanian ya. Ya, pasti identiknya merah. Kalau warna lain yang kayak putih atau warna gold, warna emas itu Kalau- apa artinya tuh mungkin? Kalau putih itu saat Imlek pasti nggak
nggak boleh. Nggak boleh ya? Biasa duka. Oh, duka ya? Dukaan. Ya, kalau gold juga bisa. Bisa. Karena melambangkan emas kan. Emas ya. Salah satu kemakmuran kemakmuran ya. gitu. Ya. Tapi yang paling bagus tuh merah. Merah ya. Merah melambangkan kita berani. Berani, mungkin berani dalam usaha. Dalam usaha, berani terus untuk kita bahagia, tidak ada duka. berani untuk merah itu seperti ya, wow gitu. Berani ya, keberanian ya. Oke. Baik, kita masih nantikan pemirsa Prima TV yang bergabung bersama kita di 0811510076, tentunya masih di kemuliaan Imlek 2573. Oke, kembali di program Gaya Hidup di kesempatan sore hari ini, dan menarik sekali tema kita sore hari ini, kemuliaan Imlek 2573 bersama Ci Devi, Ci Marcelina, dan barongsai kita yang ditunggu-tunggu baru datang. Hendy, iya. Tadi kalau kita bicara barongsai, itu mungkin sudah ada pengalaman selama ini bermain barongsai di mana-mana tuh. Untuk pengalaman bermain barongsai itu biasanya dari kecil ya. Dari kecil ya, usia berapa tuh? Usia kisaran SD itu kira-kira usia 7 tahun 8 tahunan lah. Itu kan 7-8 tahun ya. Biasanya tuh kayak arak-arakan dulu. Arak-arakan ya, ya biasanya diajak keliling ya. Itu sudah satu tim, satu manajemen atau masih ikut orang gitu? Kalau untuk itu cuman ini ngikutin dari keluarga. Oh, ikut keluarga ya. Berarti turunannya main barongsai semua ya? Oh kakek, gitu ya. Kakek papahnya juga barongsai ya. Oh, luar biasa sekali. Kalau Hendy sendiri udah main sampai kemana aja tuh pengalamannya? Untuk main paling jauh sampai kemana? Paling jauh ya ke Palangkaraya. Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah ya. Masih sekitaran Kalimantan aja gitu. Oh gitu. Pengalaman yang berkesan selama ini, waktu main di mana, waktu tampil di mana? Untuk yang paling berkesan itu ini biasanya di mall. Di mall ya mainnya. Karena pengunjungnya lebih meriah, lebih rame ya. Oke. Kalau untuk suasana Imlek tahun ini gimana dibandingin tahun-tahun sebelumnya? Agak sepi ya. Soalnya kan ada pandemi. Maksudnya sepi job atau gimana? Sepinya itu karena ini dampak pandemi. Dampak pandemi ya. Jadi tidak pakai protokol kesehatan. Prokes ya, betul pastinya. Seperti Mas Hendra saat ini pakai masker ya. Maskernya boleh dibuka nggak apa-apa deh. Biar ini ya kita ini ya. Oke, kalau barongsai sendiri itu kan biasanya itu ada ini ya, ada beberapa pemain. Nah, biasanya tuh maksimal berapa pemain atau minimal berapa pemain tuh? Untuk maksimal yang per grup. Ya, per grupnya. Per grup itu kira-kira 15-an. 15 orang ya. Berarti itu udah termasuk pemain ininya ya. Pemain musik. Pemain musiknya, barongsainya. Oke. Kalau untuk atraksinya sendiri? Untuk atraksi itu tergantung sih. Kalau misalkan barongsai ini ada 2 orang, ya. Terus ada yang pemain musik itu kisaran 4 orangan. 4 orang, betul. Itu yang cuman khusus atraksi, cuman barongsainya. Kalau Mas Hen sendiri, kalau berani loncat itu sampai ketinggian berapa meter? Kalau 2 meter masih. 2 meter masih sanggup ya. Kalau di atas itu masih mikir-mikir ya. Kan pernah pengalamannya di orang di Ruko, terus dia dikasih angpau, tengah kan? Di ketinggian berapa tuh? 5 meter? Iya. Lebih ya? Lebih mungkin 5 meter. Masih berani ya? Masih berani ya? Wow, luar biasa sekali. Karena mungkin terasa dari pengalamannya ya, bermain barongsai. Dari kecil ya? Oke. Baik, kita masih nantikan pemirsa Prima TV yang bergabung bersama kita di kesempatan sore hari ini. Tentunya banyak voucher yang kita bagikan sore hari ini bagi Anda yang bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Baik, kita terima lagi pemirsa Prima TV yang bergabung. Kali ini ada dari Mas Hendra juga namanya sama nih, Mas Hendra di Batu Benawa. Dia mau menanyakan apa sih syaratnya sebagai pemain barongsai itu? Nah, syaratnya apa? Untuk pemain barongsai itu syaratnya yang penting berani ya. Berani ya. Siap, terus fisik juga. Jadi fisiknya harus ini ya, harus kuat ya, harus kan fit ya. Agak berat juga kan. Berat. Terus angkat gitu. Itu yang paling berat tuh yang mana tuh biasanya yang? Kalau yang di barongsai itu yang di belakang. Yang di belakang yang paling berat ya. Jadi dia ya titik-titik tumpunya di belakang ya. Oh gitu. Jadi cari yang di depan harus
Oh, jadi yang di depan itu harus yang ringan ya, biar tidak bebanin yang di belakang ya. Selama ini pernah nggak ada terjadi kecelakaan gitu pada saat atraksi barongsai? Jatuh sering ya. Tapi justru dari jatuh itu akan jadi pengalaman ya. Kalau Cidevi gimana untuk barongsainya sendiri? Kan Cidevi ini sebagai katakanlah ownernya Phonik ya, yang menaungi. Ya kalau owner Phonik ya, kalau barongsai lebih dominannya sering dipanggil emak. Emaknya barongsai ya. Emaknya barongsai gitu. Emaknya barongsai. Karena kita kan semua gabung aja ya. Gabungan ya. Berapa banyak talent yang bergabung di Phonik? Kita masih merangkul itu ada di Siang. Tahun ini nambah lagi Borneo Lion Dance, terus ada tambah baru lagi kan dari Yayasan PHKS HK. Jadi ada Lion Dance HK. Ya. Jadi berapa grup sudah yang gabung? Terus Elmondo. Terus Hongte Banjarmasin. Jadi kita lingkupin sama yang klub Pobi ya. Gitu ya. Tahun ini saya ikut Pobi. Pobi ya. Itu jumlah anggotanya berapa sekarang? Lumayan ya. Ya. Organisasinya juga sudah puluhan ya, Organisasinya juga lebih maju ya. Tertata gitu. Lebih tertata ya. Kalau untuk talentnya sendiri itu apakah mereka profesional semua atau nanti mereka ada latihan? Dilatih ya. Dilatih untuk kalau ada PON diwakilkan. Mewakili ya untuk ngikut kegiatan PON ya. Karena ini bagian dari salah satu cabang olahraga ya. Oke. Jadi kami gabungnya ke sana. Untuk prestasi sendiri yang pernah didapatkan dari beberapa event? Kalau yang klub masih di Banjarmasin ini Hongte Banjarmasin. Hongte Banjarmasin ya. Itu udah udah pernah juara PON. PON ya. PON keberapa tuh waktu itu? Kalau nggak salah tahun 2018. 2018 ya. 3 tahun yang lalu ya. Perak ya, dapat perak ya. Wah, lumayan sudah. Memang tidak semua orang bisa ya bermain barongsai, tetapi dengan apakah memang ada sekolahnya sih barongsai ini? Kalau sekarang ini seperti apa, Cidevi? Untuk sekolahnya justru itu kemarin tuh waktu kita di PSMT itu ada usulan atau gitu ya, ada wacana ya. Jadi kayak dari bahasa kita kan perlu ada bahasa Mandarin. Betul. Kalau orang Chinese nggak bisa gitu. Iya, betul sekali. Nanti mau rencananya ke depan mungkin gitu ya. Nanti mungkin saya untuk narasumbernya yang yang sana ya. Program-program mereka udah ada untuk sekolah barongsai juga ada. Sudah ada ya. Oke, kita terima lagi pemirsa Prima TV yang bergabung bersama kita di kesempatan sore hari ini. Ada dari siapa namanya? Mas Ari di Beruntung Jaya menanyakan apakah barongsai itu mempunyai tinggi badan, maksudnya tinggi badannya, ketentuannya tinggi badannya berapa sih yang bisa bergabung di klub barongsai ini? Tinggi badan nggak ada sih sementara nggak ada ya. Cuman yang penting itu beraninya itu loh. Berani ya. Soalnya kan kalau batas usia juga, batas usia nggak ada ya. batas usia Tergantung ya. Kalau anak-anak boleh. Anak-anak bagus lagi. Lebih bagus lagi ya. Artinya kelenturan tubuhnya ya. Iya, kalau jujur saya lebih cepat nih. Lebih cuma anak-anak ya. Sekarang ini ada nggak yang bisa dididik. ada nggak kelompok barongsai anak-anak itu ada nggak yang ikut? Ada sih. Ada ya. Ya. Itu Beberapa orang. Lion Dance-nya HK kan banyak. Dari anak-anak ya. Kecil tuh. Oh gitu. Itu seperti apa tuh nanti mereka tuh ikut pelatihan juga sebelumnya? Pasti dilatih. Iya, pasti Dilatih ya. Gitu. Ini nanti kan mereka kan tampil juga kan udah di Kimol Banjarbaru. Di Kimol Banjarbaru ya. Oh nanti juga saat Saya juga nanti pada saat Cap Gomeh nanti ya. Oke, nanti puncaknya. Oke. Mereka barongsainya HK. Nah, kalau barongsai sendiri itu kan biasanya itu ada makna-maknanya tuh. Biasanya ada tali itu ya. Apa sih yang merah itu? Apa sih kadang-kadang diambil itu buat apa tuh? Oh, janggutnya. Janggutnya itu kalau yang itu kan kalau janggutnya itu kan apa anak kecil. Katanya yang kalau orang Banjar tuh yang kepidaraan ya, katanya itu makanya aku bingung juga karena pernah melihat kok diambil-ambil gitu loh. Nih. Semakin zaman udah modern itu kurang ya. Jadi sekarang kalau ngambil janggutnya dari barongsai enggak sih, mungkin
langsung sudah disediakan. Oh, sudah disediakan ya, jadi nggak boleh lagi ambil atau motong di ini ya, rusak rasanya ya. Semakin modern semakin berubah kayak gitu. Tapi banyak yang enggak ini lagi sih cari-cari. Oh, nggak ada lagi ya, karena orang sudah berpikirannya udah ini lagi ya. Janggut singa ya katanya. Dulu saya juga kecil sering tarikin, pasangin. Kayak gitu ya. Sampai putus katanya, itu nggak boleh kita putusin sampai putus. Oh, nggak boleh, itu sampai putus sendiri ya. Jadi nggak boleh dilepas ya. Kalau pemain barongsai sendiri itu sama ya dengan pemain yang bawa apa, naga ya? Naga itu apa istilahnya? Liong ya. Liong itu sama nggak atau beda pemainnya? Untuk pemainnya sama sih, cuman ini gaya-gayanya agak beda. Gitu. Gitu. Oke, kita ya kembali di pemirsa Prima TV yang ingin bergabung bersama kita bisa menghubungi 081151500076. Masih banyak voucher yang bakal kita bagikan di kesempatan sore hari ini ya, Cidevi ya. Nah, voucher dari banyak ya sponsor-sponsor kita yang bergabung sore hari ini. Silakan, tentunya masih di suasana kemeriahan Imlek 2573. Ada lagi yang identik dengan Imlek itu biasanya kalau mengunjungi saudara. Nah, itu seperti apa tuh kalau di kalangan Tionghoa itu kalau Imlek? Gitu ya. Itu biasanya kadang-kadang ada yang jamuan makan malam ya, kalau tidak salah ya. Itu. Kalau saya sarankan itu kan kadang kan kita udah beli udah makan ya. Betul. Aduh malas. Nah, kalau itu makan sedikit. Iya, artinya menghormatin ya. Selain menghormati kita kan dikasih rezeki gitu. Iya. Jadi biar rezeki kita datang. Artinya ngambil berkahnya ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita di kesempatan sore hari ini, tentunya dalam suasana kemeriahan Imlek 2573. Bagi pemirsa Prima TV yang mau bergabung masih ada kesempatan sore hari ini, tentunya voucher juga masih kita sediakan buat Anda yang bergabung bersama kita, bisa menghubungi di telepon 0811 510076, baik telepon maupun WA ya. Kalau Ci Marcelina tadi pengalamannya di barongsai tapi hanya sebatas mengatur jadwal ya. Oke. Tapi kalau untuk Cidevi sendiri selama ini kegiatannya full dari pagi sampai malam? Kalau yang untuk Imlek nih. Ya, biasanya kalau Imlek yang identik selama Imlek. Kalau udah dekat Imlek full banget. Full banget ya. Oh, jadi 2 minggu itu sudah jadwal, sudah terjadwal ya. Ya, apalagi sekarang kan saya selain jadi penyanyi, saya Di pet promote itu seperti endorse ke tempat. Ya. Jadi kalau untuk khusus Imlek aja sih biasa disuruh barengan sama barongsai ini. Barongsai ya. Oke. Kalau manajemennya Phoenix sendiri itu sekarang apa tuh fokusnya ke mana? Kalau yang di luar Imlek ya maksudnya? Oh, itu seperti dulu juga ke wedding. Oh, wedding ya. Ulang tahun Ya. Terus acara gathering, gathering kantor. Itu alamatnya di mana nih? Mungkin pemirsa Prima TV ada yang pengen tahu di Phoenix itu di mana sih? Mungkin ada yang hanya dengar ya, tapi nggak tahu. Enak aja carinya di Jalan Nagasari. Nagasari ya? Nagasari. Jok Mentaya. Tepatnya di Depot Bubur Ayam Nagasari. Depot Bubur Ayam. Ya, sampingnya Hotel Alibaba. Oke. Lurus. Terakhir, Cidevi, Ci Marcelina dan Mas Hen, apa yang ingin disampaikan di Imlek, suasana Imlek 2573 kali ini? Siapa duluan nih? Cidevi mungkin nyanyi kali ya terakhir. Closing. Terserah Mas Ed, apa yang ingin disampaikan Imlek kali ini? Kalau yang ingin disampaikan, karena masih masa pandemi kan, yang penting tetap jaga protokol kesehatan. Jaga protokol kesehatan, betul. Jaga jarak, itu aja sih. Karena mungkin kita kan nggak tahu nih kapan selesainya gitu. Kapan selesainya, betul sekali. Apalagi kan menghindari penyakit juga. Betul. Artinya tetap jaga kondisi ya. Yang jelas bersamaan selalu kita jaga ya. Oke, Cidevi? Kalau saya sih ke harapan ya. Harapan ya, betul. Ya, harapan saya kita semua warga Banua itu jauh lebih maju. Pertama maju. Terus kita sehat semua. Semua ya. Terus rezeki kita diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda. Tidak ada kesusahan lagi. Terus selalu rukun, bersatu kita. Nah, itu sih harapan saya. Terus yang paling utama adalah pandemi ini cepat berlalu. Oke, di sesi terakhir ini mungkin ada penampilan yang ingin ditampilkan dari timnya Cidevi ya? Ya. Ada siapa nih, Mas Hendy dan juga tuh Yudis. Oke, Yudis ya. Oke, bisa siap-siap deh sebentar penampilan barongsainya. Musiknya mungkin belum ada ya, apa? Ada, bisa masukkan di itu. Oke, bisa siap-siap. Baik, kita masih nantikan pemirsa Prima TV yang
mau bergabung bersama kita di menit-menit terakhir, kita bisa menghubungi layanan telepon 0811510076. Sesi terakhir masih kita bagikan voucher, ada voucher makan juga ya. Silakan buat pemirsa Prima TV yang mau bergabung bersama kita di kesempatan sore hari ini. Baik, kita mungkin ada yang ingin ditampilkan. Cidepi tadi katanya penyanyi. Penyanyi ya, lagunya ada nggak suara ya? Cidepi gimana sih tadi? Soalnya kan Cidepi katanya juga ini ya, nyanyi juga ya sebagai penyanyi Mandarin ya. Ya, Boleh nyanyi dong Mandarin. satu dua bait ya, aku mau dengar. Yang ini kita kan ada yang mau lagu lama atau lagu-lagu baru. gitu. Terserah mau lagu lama mau lagu baru ya. Kalau biasa sama ini lagu yang ini aja, yang legendaris saja ya. Legendaris boleh. Dari Teresa Teng ya. Oke. 我没忘记你忘记我，连名字你都说说， Sekali. 证明你一直都是在变我，看今天你什么说？ Wah, luar biasa sekali. Suaranya lah. Jangan lupa ya nonton aku nanti di tanggal 14 Tanggal 14 Februari di Kimol ya? Ya, di Kimol, Banjarbaru. Banjarbaru. Ya, Itu nanti puncaknya ya? nanti saya akan bawakan lagu Indonesia ke Mandarin, terus lagu Mandarin dari lama sampai baru sampai yang modernnya. Sampai yang modernnya juga ya. 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 Oke, menarik sekali perbincangan kita sore hari ini, tentunya di kemeriahan Imlek 2573. Dan tentunya suasana Imlek ini kita harapkan semuanya berlangsung tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatannya, walaupun kemeriahan sudah mulai diperbolehkan ya untuk penampilan atau perform dari rekan-rekan yang bermain barongsai atau juga liong ya. Nah, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, terakhir kita akan tampilkan penampilan barongsai dari Cik Devi dan rekan-rekan ya. Oke, kita silakan. Kalau barongsainya sendiri ini bergabung dengan Cik Devi berapa lama nih? Kalau saya Lisiang ini udah jalan 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun udah. Karena udah dikontrak Henry 2 tahun. Dikontrak Nggak 2 tahu tahun. nanti dia mau lanjutin lagi, nggak tahu. Terus Ya. yang baru lagi kan Borneo Lion Dance juga Oke. ada kan. Iya. Iya. Itu artinya selama Jadi ini saya harus promosiin gitu. promosiin Ya, ngaktifin akunnya. oh begitu. Jadi selama ini Ci Devi ngerangkap semua ya. Artinya baik manajemennya maupun Iya. ngatur schedule-nya juga ya. Kayak dibantu Ci Marcelina ya. Oke. Baik, kita tampilkan penampilan barongsai. Iya, mungkin pemirsa Prima TV ingin melihat penampilan dari rekan-rekan Ci Devi. Grup barongsainya ini apa nih, Ci? Lisiang, Lisiang ya. Oke, Lisiang. Sip. yang Lion Dance, Lion yang Dance. Lion Nah, Borneo Lion Dance-nya ini lagi barongsai ngejob masuk studio mereka, ya. lagi Oke. ngejob. Tapi memang ikonnya saya kan ini namanya Queen Snow nih, Oke. dikenalin. Nah, ini penampilan barongsainya. Musiknya mana sih? Musiknya. Nggak disiapin. Ini karena berhubung nggak pakai tambur ya. Oke, nggak apa-apa. Siap ya. Baik, dengan penampilan barongsai ini menutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Sampai berjumpa kembali di Rabu mendatang. Program Gaya Hidup dari jam 15 atau jam 3 sore sampai jam 16, jam 4 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sikon.
Ih.